Aku Kyrie Peterson. Dan ini Aaron Sanchez. Dan kita akan ke kolam pasang surut California Utara untuk melihat makhluk apa yang bisa kita temukan. Menjelajah jejak. Pantai California adalah pemandangan yang luar biasa bagi siapa saja. Dan aku selalu terpesona oleh pasang surutnya air laut. Dan di daerah Half Moon Bay, kalau kamu tahu di mana harus berada saat air surut, kamu berkesempatan menemukan beberapa makhluk yang sangat menarik. Aku cukup pandai menemukan hewan sendiri, tapi hari ini aku akan mengikuti petunjuk dari seorang ahli kolam pasang surut sejati. Aaron Sanchez adalah seorang petualang. Dan sejak kecil, dia sudah terpesona dengan lautan dan juga cinta dengan hewannya. Selama dekade terakhir, dia telah menghabiskan waktu berjam-jam menjelajahi kolam pasang surut, tempat dia menemukan dan memotret beberapa makhluk laut yang tampaknya berasal dari planet lain. Jadi gimana nih? Apakah kita harus pergi ke air aja terus menyendok dan masukin ke ember? Iya, kadang kamu bisa beruntung. Kita jalan-jalan di sini dan mungkin kita bisa melihat organisme yang berkeliaran karena ini lagi surut. Tapi yang ingin kita lakukan adalah pergi ke tempat hewan bersembunyi di bawah batu. Saat airnya surut, hewan ini terperangkap. Mereka menunggu di sini dan saat air pasang kembali, mereka berenang dan kembali ke hidup mereka. Mantap, mari kita pergi ke kolam pasang surut dan lihat apa yang bisa kita temukan. Ayo kita lakukan. Setelah kurang dari 5 menit mencari, Aaron menemukan penemuan pertama hari itu. Hei Kyrie, Ya? coba lihat ini. Dapat apa? Lihat nih. Oh wow, aku tahu apa itu. Itu ikan bintang kan? Ikan bintang juga bisa, tapi yang benar adalah bintang laut. Wah, aku yakin kebanyakan orang tidak tahu itu. Semua buku yang aku tahu, tulisannya ikan bintang. Ya, begitulah. Oke, kita bisa ambil ini. Tentu saja, dia hanya berjalan di permukaan ini, jadi baik-baik saja. Dia bergerak sangat lambat kan? Ya, ini namanya bintang kulit. Dan alasannya disebut bintang kulit adalah karena rasanya seperti kulit basah. Wah, iya loh. Kayak sepatu bot. Lumayan unik. Gak ada baunya, tapi kayaknya bau laut. Aku balik badannya ke arah sini. Wah, lihat itu. Ya, aku bisa merasa, wah, kaki-kakinya benar-benar lengket. Itu disebut kaki tabung dan begitulah cara bintang laut bergerak. Oke, baiklah. Awal yang cukup bagus. Balikin dulu ke air dan kita lanjut lagi, siapa tahu menemukan yang lebih gila. Oke. Bintang laut kulit itu cukup luar biasa. Tapi yang sebenarnya kami cari adalah apa yang dianggap Aaron sebagai cawan suci makhluk kolam pasang surut. Gurita merah yang sulit ditangkap. Aku suka tantangan bagus, jadi pencarian kami dimulai. Oke, jadi Aaron berjalan ke sana mencari sebuah makhluk. Dan aku mau tunjukkan kepada kalian apa yang kami lewati. Coba lihat ini. Ini semua rumput laut dan baunya mengerikan. Tapi rasanya sangat sejuk saat kamu berjalan di atasnya. Terasa seperti berjalan di bulan. Betapa lembek dan kenyalnya ini terasa seperti karet. Dan ini benar-benar bau. Oke, aku akan menyusulnya dan kita lihat apa kita bisa menemukan suatu hewan. Kolam pasang surut dipenuhi dengan berbagai macam hewan yang menarik dan tampak asing. Kami menemukan anemon laut yang tampak seperti tumbuhan, tapi sebenarnya adalah hewan, berkerabat dengan karang dan ubur-ubur. Rasanya sangat keren. Semua tentakel kecil itu rasanya sangat lengket. Cacing nereit yang merupakan mimpi buruk bagi kehidupan laut, dan yang ini masih bayi, tapi panjangnya bisa hampir 2 kaki. Tidak, terima kasih. Lalu ada kepiting, banyak kepiting, termasuk kepiting pantai ungu, kepiting pantai bergaris, dan kepiting batu Pasifik yang besar. Percayalah, kamu tidak ingin jarimu tercapit oleh capit itu. Beberapa jam pencarian telah berlalu, tanpa tanda-tanda gurita. Tapi semua belum berakhir ketika tiba-tiba kami menemukan permata lain di kolam pasang surut. Aaron, menurutku bagian tersulit dari ini adalah medannya. Ini sangat-sangat licin. Hati-hati melangkah. Ya, kamu ingin membaliknya? Coba kita lihat. Kepiting lagi kayaknya. Oh, lihat itu, ada belut. Ya, banyak orang berpikir begitu, tapi sebenarnya ini adalah ikan yang disebut prickleback. Mereka nggak gigit, mereka sebenarnya vegetarian dan makan rumput laut. Oke, kita masukin ember jadi kita bisa melihatnya dari dekat. Jadi ini tinggal diambil aja kan? Kamu benar. Kyrie, satu hal yang mungkin tidak diketahui orang bahwa prickleback sebenarnya bisa menghirup udara. Oh ya, jadi mereka bisa di luar air? Bisa. Oke, kalau aku ambil satu terus aku taruh di sini, dia nggak apa-apa? Akan sangat licin tapi iya. Oke, mari kita coba. Keluarkan dari sini. Oke, aku ambil yang besar. Ini dia. Kesini kawan. Bergerak pelan-pelan. Wow. Ini makhluk kecil yang tampak sangat aneh.
Ini terlihat seperti campuran belut dan ikan gelodok. Aku tahu kenapa orang mengira ini belut. Maksudku, aku melihatnya menggeliat dan aku bilang, ini belut. Tapi itu sangat keren, ini sebenarnya ikan. Aku bisa melihat duri kecilnya mencuat di sana. Aku mau pegang itu dan kita lihat apakah itu berduri. Oh iya, ini kerasa. Jadi itu sangat umum untuk membalik batu dan air surut seperti ini dan menemukannya di sana. Saat air surut, iya, mereka menunggu air pasang kembali. Jadi mereka sering di bawah batu. Oke, menurutku ikan ini terlihat cukup besar. Tapi kamu bilang ini belum dewasa ya? Tidak, ikan ini sebenarnya bisa sampai 2,5 kaki. Wah, itu keren. Berapa peluang menemukan ikan yang panjangnya 2 kaki di bawah batu kolam pasang surut? Tidak mungkin, ikan yang lebih besar ada di laut. Setelah mengagumi ikan yang tampak aneh ini, saatnya melepasnya lagi ke dalam laut. Oke, ini dia. Mengembalikan ikan ini ke laut. Kembalilah, dengan air pasang yang datang. Oke guys, sampai jumpa. Itu dia. Wow, itu tadi keren. Aaron, terima kasih banyak telah mengundang kami untuk menjelajah kolam pasang surut. Kita melihat banyak sekali hewan, anemon laut, bintang laut, banyak kepiting, dan tentu saja ikan prickleback. Satu hal yang tidak kami temukan adalah gurita merah, yang artinya kami harus segera kembali ke California untuk mengunjungi Aaron untuk mencoba cari lagi. Aku Coyote Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.